pada hari yang berbahagia ini kita telah dapat hadir posko Mutmainnah hadir bersama kita, yaitu Bapak Lamla Akli Wakil Bupati dengan jajarannya dan juga camat-camat, juga Bapak Mukim, Pak Kecil, bahwa saya memperjuangkan Tauhid Tasawuf ini sudah lama, sudah 25 tahun yang lalu. Setelah saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam yang saya miliki, yang saya ajarkan, kurang dapat bermakna, berfaedah bagi diri saya dan masyarakat. Maka saya mengembangkan ajaran tasawuf ini berdasar kepada ihsan, rukun agama. Yang ketiga, pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Lalu saya mencoba untuk menyampaikannya sampai ke Malaysia, Singapura, dan juga Sulawesi. Itu sangat bagus sambutan, baik dari tokoh, dari ulama. Cuma di Aceh, mulai saya mengembangkan ajaran ini, saya ditentang oleh ulama-ulama di pesantren, dan juga saya ditentang oleh MPU Aceh, sehingga mereka membuat fitnah baik di Sumatera Utara, Medan. Acara akan dijadikan mudzakarah seminar ASEAN gagal, dan juga di Malaysia mereka memfitnah pada mufti di Petaling Jaya, sehingga mereka sudah mempersiapkan, yaitu tiket pesawat 30 orang untuk datang ke Malaysia juga gagal. Maka di dalam polemik seperti itu, tiba-tiba oleh Ketua KPA Pak Abdul Razak almarhum, dan juga Wali Nangro Malik Mahmud beserta sultan-sultan yang ada dari Singkil sampai ke Tembing, itu menunjuk saya sebagai wali agama. Jadi kalau Aceh, Wali Nangro-nya sudah ada, Malik Mahmud, tapi wali agamanya belum ada. Jadi mereka menunjuk saya, dan juga sebagai mufti Malikul Adil. Jadi waktu saya ke Padang, itu diundang oleh Bupati Tanah Datar Batu Sangkar bersamaan dengan jemaah Sumatera Barat, membawa jemaah lebih 1.000. Saya ditunjuk sebagai Datuk Permata Intan. Jadi diberikan tongkat Datuk Permata Intan. Para hadirin hadirat sekalian, jadi saya mengharapkan, saya menggagas supaya ada posko-posko seperti ini. Ini posko ini sudah ada di mana-mana, sampai di Malaysia. Jadi diajarkan yang pertama akidah, keimanan terhadap Allah dan Rasul. Jadi diajarkan akidah, keimanan kepada Allah dan Rasul dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya anak-anak muda kita dan kita semua paham akidah. Kemudian diajarkan yaitu mengenai hukum syara sembahyang, syarat-syarat
rukun sah batal sembahyang. Jadi bila mana sembahyang mereka itu berakidah, mereka dapat sembahyang khusyuk, hudur hati kepada Allah. Tapi kalau mereka hanya diajarkan syarat-syarat rukun, salat sah batal, tidak ada akidah, keimanan di dalam hatinya terhadap Allah dan Rasul, maka sembahyangnya itu kosong, hampa, tidak ada merasa senang dan lazat dalam melakukan salat. Dan juga diajarkan tasawuf, bagaimana supaya mereka itu tawadhu, sabar, supaya mereka melakukan ibadah itu tidak riya dan ujub, supaya ibadah mereka itu, salat mereka itu diterima oleh Allah. Maka dianjurkan kepada wali-wali Nangro saya mengarahkan 3 ajaran ini, keajaran agama, iman, akidah, dan hukum syara, perintah dan larangan, dan tasawuf, supaya mereka ikhlas, istiqamah di dalam melakukan salat. Bila mana ini semua dapat kita lakukan bagi yang telah wajib salat, laki-laki umur 14 tahun, balik, perempuan 12 tahun, mereka melakukan dengan istiqamah. InsyaAllah rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan kepada murid-murid saya tidak ada kerja apa-apa. Dan kerja saya inilah melakukan kewajiban waktu, mencoba berakhlak baik, ikhlas, dan istiqamah, dan beriman dengan dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, lepas dari kesyirikan dan kenifakan, di mana kita bisa hidup dengan Allah. Jadi kalau kita bisa bermakrifat dengan tauhid hakiki, kita hidup dengan Allah, tidak dengan asbab, tidak ada dengan alam ini. Dimudahkan oleh Allah jalan bagi kita, baik dalam masalah rezeki dan masalah juga bermasyarakat, gaul, dan sebagainya. Jadi inilah cita-cita saya, pertama untuk Aceh. Tapi saya melihat kalau pimpinan-pimpinan yang di luar Aceh seperti Profesor Dr. Rubaidi, Rahimuddin, Allah sangat setia, dan dia mau membantu untuk berjuang dalam perjuangan. Di pemimpin-pemimpin Aceh, ulama-ulama Aceh, karena pada masa dulu yang dikembangkan oleh ulama-ulama kita hanya akidah dan hukum syara, mengenai tasawuf, akhlak yang bagus, mengenai berhakikat dan bermakrifat. Ini mereka tidak ada menyebut-nyebut. Padahal kita baru bisa bersifat zuhud, cinta Allah, tidak ada lain melainkan dengan hakikat dan makrifat. Jadi kami mengharapkan pada kecil-kecil supaya mengarahkan anak-anak muda supaya belajar di posko mengenai dengan akidah, supaya dia takut kepada Allah dan cinta kepada Allah. Kalau tidak ada akidah, dia tidak takut kepada Allah, tidak cinta kepada Allah. Dia cinta kepada sabu-sabu, narkoba, dan pekerjaan yang sia-sia. Dia lengah. Maka oleh karena itu ada pepatah Arab mengatakan, dinu qaumin ala umaraih, agama kaum berdasar di atas pemimpin kaum. Kalau pemimpin kaum agama yang kuat, makanya rakyatnya kuat. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha
Papa saku fiha padamarnaha tadmir. Bila mana Allah akan menghancurkan kampung, dia perintahkan orang yang senang-senang dalam kampung, pemimpin kampung, orang kaya kampung. Tapi mereka itu tidak mau melakukan. Maka kami hancurlah kampung, akan sebagai hancur. Inilah hancur yang dimaksud terjadi narkoba, sabu-sabu, main perempuan, pencurian di mana-mana. Saya datang ke Belampidi membangun posko tauhid tasawuf di Jalan Kantorpati. Begitu saya bangun, saya ambil uang 200 juta dari bank sampai ke posko sembahyang, lalu uang itu sudah hilang, dicuri. Ini masyarakat Abdiya, semen-semen untuk dibangun juga hilang. Begitulah tingkah laku masyarakat kita di Abdiya. Supaya kemaksiatan yang demikian yang dapat merugikan dirinya dan masyarakat, supaya jangan ada lagi terjadi di Abdiya. Jadi kalaulah Pak Camat dan kecil-kecil sungguh melakukan yang demikian. Saya baru dibisikkan saja oleh Wakil Bupati, Abu Bupati mengatakan, apa mereka yang melalai meninggalkan salat pegawai saya, maka itu artinya disabut pangkatnya. Luar biasa pemimpinnya. Karena Umar Abdul Aziz mengatakan, saya yang perlu pegawai-pegawai saya mengenai salat. Kalau mereka salat, maka itu saya tidak ada memberikan kursi panjang pada mereka, tetap pada jabatan mereka. Inilah dilatih salat kita ini pakai akidah, supaya kita bisa hudur dan khusyuk. Kalau tidak ada akidah, hati dan khusyuk dalam salat, maka salat demikian tidak dapat seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang dapat melarang kekejian dan kemungkaran. Tapi kalau umpamanya salat tidak khusyuk, asal-asal salatnya itu tidak dapat untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sembahyang yang mereka lalai di dalam melakukan sembahyang, tidak ingat Allah, tidak khusyuk dan hudur. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menanglah orang yang beriman yang mereka itu sembahyang khusyuk. Jadi pada semua kita, lebih anak-anak kita, kita ajarkan bagaimana supaya mereka itu dapat melakukan dengan salat yang baik. Jadi ini permulaan mempertemukan saya dengan camat-camat kepala dinas di Aceh. Tapi kalau di Sumatera Barat itu sudah duluan. Jadi waktu saya di Sumatera Barat, oleh Bupati Batu Sangkar, pagi-pagi ini, aku sebelum pulang, Anda harus membuat pertemuan dengan meminta. Jadi nampaknya di Sumatera Barat lebih cinta kepada agama dibanding dengan kita. Karena kita telah hilang ajaran tasawuf dan kesufian. Tapi kalau di Sumatera Barat masih ada, walaupun belum sempurna. Sekarang sudah bangun ajaran tasawuf kesufian. Baru ini datang orang Batam, Abu, kami ada tanah 120 meter, 15 hektar kami berikan pada Abu untuk dibuat posko tauhid tasawuf, untuk diajarkan akidah, diajarkan akhlak tasawuf, diajarkan bagaimana bermakrifat. Jadi datang pula itu dari Tuming, tentara Babinsa. Saya menjual tanah, Bu, membeli tanah untuk di jalan.
Di Malaysia itu sudah ada 5 hektar untuk posko. Ya, mudah-mudahan di Aceh ini Abdia lah, Lembah Sabil lah, ya, dengan camatnya berjuang ini kita menciptakan supaya anak-anak kita bisa melakukan salat dengan baik, berakidah, berakhlak, beriman, dan bertaklim yang baik. Demikian saja data kehadiran Bapak Wabu dan teman-teman kami dari masyarakat Lembah Sabil banyak mengaturkan terima kasih. Dan nanti akan datang saya dapat dibuat seperti ini lagi. Jangan ada Lembah Sabil, bisa dibuat umpamanya di tinggi ataupun sekitar Abdia. Bayanglah, saya sudah menghabiskan uang bermiliar-miliar, uang saya, maka Bapak minta untuk membangun posko di Abdia ini, beli tanah, bangun bangunan. Tapi pimpinan Abdia belum dapat keperluan masyarakat di Abdia ini. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada